Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi. Di sini kami mempresentasikan laporan akhir kami yang berjudul Analisis Peta Pusat Gempa di Indonesia. Itu dataset BMKG pada tahun 2021. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ramadan Umpitan, Vincentius Yuda, Wilando Putra Yuda, dan Regen Simatupang. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini Indonesia yang terletak pada di daerah yang sering mengalami gempa bumi. Mengalami gempa secara rutin menimbulkan risiko signifikan bagi penduduk dan infrastrukturnya sendiri. Dalam proyek ini, kami bertujuan untuk menjelajah pola gempa di bumi di Indonesia selama periode yang cukup lama, yaitu pada tahun 2021. Meskipun data gempa yang sudah tersedia di BMKG yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk periode waktu tersebut, analisis komprehensif diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang distribusi pusat gempa, magnitudo, dan korelasinya dengan lempeng tektonik di wilayah tersebut, yaitu wilayah Indonesia. Untuk aktivitas seismik di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi kompleks lempeng tektonik, sehingga penting untuk memahami pola dan tren untuk mitigasi resiko seismik yang lebih baik dan pemahaman geodinamika regional. Dengan menggunakan analisis statistik dan teknik visualisasi data, proyek ini bertujuan untuk mengungkap tren spasialis dan temporal dalam kejadian gempa bumi. Selanjutnya ada deskripsi data. Nah, dataset sendiri yang digunakan dalam analisis ini diambil dari data BMKG yang mencakup kejadian gempa bumi di Indonesia pada tahun 2021. Dataset ini mencakup informasi seperti tanggal, waktu gempa, lokasi epicenter seperti latitude, longitude, dan kedalaman dan magnitudo. Data dibersihkan dan diformat untuk analisis lebih lanjut. Jadi data akan diambil untuk dianalisis menjadi diagram batang dan diagram map, termasuk penghapusan informasi yang tidak relevan atau data yang tidak akan dipakai, dan penanganan nilai yang hilang. Untuk research question, di sini yang pertama ada bagaimana pola distribusi pusat gempa di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua ada bagaimana perbedaan geografis dalam frekuensi dan magnitudo gempa pada berbagai lempeng tektonik di wilayah Indonesia. Yang ketiga ada apa jenis grafik yang paling informatif untuk menyoroti tren waktu atau perbedaan wilayah dalam data gempa, dan bagaimana grafik tersebut dapat disusun dengan baik. Oke, selanjutnya analisis. Yang pertama, melalui analisis data, kita dapat mengidentifikasi pola distribusi pusat gempa di berbagai wilayah Indonesia. Peta dan visualisasi data dapat memberikan wawasan tentang wilayah-wilayah yang rentan terhadap aktivitas seismik tinggi. B. Analisis data gempa di Indonesia menunjukkan perbedaan geografis dalam magnitudo gempa, mengungkap wilayah-wilayah tertentu cenderung mengalami gempa dengan kekuatan lebih besar. Contohnya Palung Jawa, Palung Sunda, dan Palung Makassar, di mana lempeng tektonik bertemu, sering menjadi lokasi gempa signifikan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa aktivitas gempa bumi umumnya terjadi di batas lempeng tektonik yang berinteraksi. Kekuatan gempa yang tinggi mungkin juga mengindikasikan proses geodinamika intens seperti pergeseran lempeng, subduksi, atau aktivitas vulkanik, terutama terlihat di wilayah seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah. Informasi ini penting untuk memahami risiko seismik di berbagai wilayah Indonesia, memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan kebijakan mitigasi bencana dan perencanaan infrastruktur tahan gempa. Pemahaman karakteristik geodinamika juga memberikan wawasan berharga bagi peneliti dan ahli geologi untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses geologis di bawah permukaan Indonesia. C. Penggunaan perangkat lunak tableau untuk membuat peta dan visualisasi memungkinkan kita untuk secara efektif menyajikan temuan-temuan tersebut. Diagram batang, peta panas, dan grafik lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data gempa.
Ya, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu terdapat pola distribusi pusat gempa yang menunjukkan wilayah-wilayah tertentu yang lebih rentan terhadap aktivitas seismik. Yang kedua, tren waktu menunjukkan adanya fluktuasi dalam aktivitas gempa selama periode yang diamati, yang mungkin menunjukkan dinamika pergerakan lempeng tektonik. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu adanya perbedaan geografis dalam kekuatan gempa dengan beberapa wilayah cenderung mengalami gempa dengan magnitudo lebih tinggi daripada wilayah lain. Baik, ini adalah untuk dashboard analisis data gempa Indonesia pada tahun 2021. Ini untuk dashboardnya sendiri terdiri dari dua tipe diagram. Yang pertama ada diagram map, diagram batang, dan diagram chart. Di sini untuk diagram mapnya sendiri dibuat untuk melihat titik-titik data lokasi gempa. Di sini saya sertakan untuk titik koordinat lempeng tektonik di Indonesia. Di sini kami membandingkan analisis apakah sebuah titik gempa di Indonesia itu titiknya sama dengan lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa memang untuk gempa sendiri berada di titik yang sama. Nah, untuk rata-rata total magnitudonya, di sini kami melihat ada rata-rata sekitar 4 atau lebih magnitudo di sini. Nah, untuk titiknya sendiri ada yang kecil dan besar, itu untuk menunjukkan besar magnitudo yang ada di daerah tersebut. Lalu ada rata-rata total kedalaman gempa. Ini kedalaman gempa yang dimaksud adalah gempa dalam beberapa meter dalamnya untuk titik gempanya sendiri. Untuk seperti contohnya Laut Flores. Di sini untuk Laut Flores sendiri gempanya terlalu dalam dan cukup besar untuk titik gempanya sendiri. Lalu untuk kemiringan patahan gempa. Di sini patahan gempa yang maksud yaitu sebuah kemiringan gempa. Setiap gempa ada kemungkinan terjadi kemiringan, dan itu disebabkan oleh patahan-patahan dalam gempa tersebut. Nah, di sini yang terbesar ada di Sulawesi di Indonesia. Ini sekitar 144 derajat. Ini sudah terbilang gempa yang sangat besar. Baik, ini adalah dashboard dari analisis data gempa Indonesia di tahun 2021. Baik, selanjutnya di sini ada posternya. Di sini yaitu poster gempa di Indonesia. Di sini untuk mapnya sendiri seperti diagram scatter plot, seperti titik-titik, tapi di sini menggunakan map. Untuk titik gempanya sendiri di sini ada sejumlah wilayah di Indonesia seperti Palung Jawa, Palung Sunda, dan Palung Makassar. Ini cenderung mengalami gempa dengan magnitudo lebih tinggi. Dan kejadian ini sering terkait dengan batas pertemuan lempeng tektonik yang aktif. Jadi hal ini sesuai dengan teori bahwa aktivitas gempa bumi sering terjadi. Lalu di sini ada magnitudo, yaitu sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, seperti Palung tadi, cenderung mengalami gempa dengan magnitudo lebih tinggi karena dengan batas pertemuan antara lempeng tektonik dengan batas wilayah Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.